Di mana untuk scene pembuka episode terakhir season 1 ini, hari itu yang masih sangat pagi, Tommy pun membangunkan seluruh anggota keluarganya satu persatu, termasuk John yang sedang asik-asiknya membikin anak lagi. John, I've told you to keep the doors locked. Tommy pun menyuruh semuanya untuk segera bersiap karena hari ini adalah hari di mana mereka akan menghancurkan Billy Kimber. Dan untuk itu, mereka akan mengadakan rapat keluarga karena ini akan mencakup masa depan Peaky Blinders. Di waktu yang sama, Campbell yang tahu dari anak buahnya bahwa Mr. Zeng ini bukan sekedar pembuat jas, datang ke tempatnya yang ternyata untuk memesan PSK untuk pelampiasan hawa nafsunya akibat cintanya ditolak oleh Grace. Sementara Grace sendiri, dia pun datang ke museum bertemu dengan anak buah Campbell yang memberikan surat perpisahan yang katanya dari Mr. Campbell. Di mana isi surat itu, Campbell mencurahkan semua kekecewaannya tentang Grace yang dianggapnya telah berkhianat karena kini justru terlibat dengan Peaky Blinders. Namun meski sakit hati, Campbell menyampaikan satu hal penting bahwa Campbell tidak akan melaporkan Grace. Oh my God, I'm sorry. Did I do that? Okay. Di lain sisi, Tommy pun mendatangi Mr. Zeng untuk mengambil jas pesanannya. Namun di sini Zeng yang tidak terima wanita pekerjanya diperlakukan kasar oleh Campbell, akhirnya memberitahu Tommy tentang Campbell yang masih ada di belakang. Tommy pun langsung menghampirinya dan menodongkan senjatanya. Namun Campbell menyampaikan untuk berlaku santai saja karena dia sedang tidak membawa senjata apapun. Tommy di sini meledeknya dengan berkata, bukannya Campbell datang ke kota ini untuk membersihkannya, tapi Campbell malah sama saja dengan polisi-polisi sebelumnya yang menyewa PSK di sini juga. Campbell pun membalas olokan Tommy dengan menyindir perihal senjata curian yang sudah berhasil dia dapatkan, dan dia tinggal menunggu waktu saja untuk menerima penghargaan. Selain hal itu, sebelum Campbell pergi, Campbell ada menyampaikan kepada Tommy dengan berkata bahwa sebelum hari ini berakhir, hati Tommy akan hancur seperti halnya dirinya. Before the day is over, your heart will be broken. Yang untuk saat ini, Tommy masih belum paham apa maksud perkataan Campbell itu. Di lain sisi, Eda terlihat kagum melihat cara Polly mengurus anak, yang membuat Polly jadi teringat masa lalunya tentang dua anaknya yang hilang. Yang diceritakan Polly kepada Eda bahwa saat itu anaknya Sally berusia 3 tahun dan Michael 5 tahun. Mereka direnggut polisi tanpa alasan yang jelas, tanpa kabar sampai sekarang. Dia tidak tahu apakah kedua anaknya masih hidup atau tidak. Dan kata Polly, mengapa itu semua bisa terjadi? Karena mereka dulu sangat lemah. Namun kenapa polisi sekarang tidak merenggut anak Eda? Itu semua disebabkan Tommy yang tak mengizinkan itu terjadi. Tommy lah yang membawa kekuatan dan kekuasaan kepada keluarga Shelby. Karena Tommy sangat tahu bahwa Shelby harus seburuk mereka jika ingin bertahan. Dan mengapa Polly menceritakan ini? Alasannya adalah Polly ingin Eda memaafkan Tommy. Yang dijawab Eda, bagaimana dia bisa memaafkan jika Tommy lah dalang dari penangkapan suaminya yang sebetulnya bukanlah Tommy. Namun Polly menyampaikan untuk masalah Freddy, Eda tidak perlu khawatir karena Tommy sedang merencanakan untuk membebaskan Freddy. Di lain sisi, Campbell pun bertemu dengan Mr. Churchill, orang yang mengutusnya mencari senjata yang dicuri itu. Dan di sini, Churchill menyampaikan bahwa dia akan memberi penghargaan atas apa yang sudah dilakukan Campbell, termasuk Grace yang diketahuinya sudah membantu Campbell dalam menemukan senjatanya. Namun kata Mr. Churchill, bagaimana dengan Peaky Blinders, orang yang sudah mencuri senjatanya? Apakah mereka perlu menangkapnya? Campbell yang tahu jika dia menangkap Tommy, maka itu akan mengungkap pengkhianatan Grace, menyampaikan kepada Mr. Churchill dengan berkata,
untuk tidak perlu menangkap Peaky Blinders. Karena itu bisa masuk ke persidangan dan bisa mengungkap ke media tentang senjata yang hilang. Dan agar itu tidak terjadi, Campbell menyarankan untuk membiarkan saja Peaky Blinders karena dia mempunyai rencana sendiri untuk Tommy dan komplotannya. Dan apakah rencana Campbell ini sebenarnya? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. See, I have plans with Peaky Blinders. Di lain sisi, ketika semua anggota Peaky Blinders sudah berkumpul, Tommy menyampaikan dengan berkata, hari ini adalah hari di mana mereka akan menggantikan Billy Kimber. Hari di mana mereka akan menjadi terhormat. Hari di mana mereka akan bergabung dengan Asosiasi Nasional. Tapi untuk mencapai itu semua, mereka akan melakukan pekerjaan kotor terlebih dahulu. Yang dijelaskan oleh Tommy bahwa hari ini pukul 1 siang, mereka akan pergi ke sebuah balapan kuda. Billy akan mengira Peaky Blinders ke sana untuk membantu melawan Clanley. Tapi berkat upaya John dan Esme istri John ini, Clanley kini menjadi sekutu mereka yang intinya Peaky Blinders dan Clanley akan bergabung di balapan kuda nanti untuk melawan anak buah Billy Kimber. Setelah semuanya paham dengan misi mereka hari ini, berkat Polly yang membujuk Eda, Tommy pun sangat bahagia karena Eda dan Tommy sudah saling memaafkan. Terlebih, Tommy juga sudah membuat rencana untuk membebaskan Freddy. Di lain sisi, Freddy pun terlihat sangat ketakutan karena mengira dia akan dipindahkan ke penjara paling kejam di Brigstone, yang padahal ini adalah bagian dari rencana Tommy. Dan untuk saat ini, Freddy belum mengetahuinya. Tapi ketika dalam perjalanan, pria ini pun memberitahu Freddy bahwa Peaky Blinders datang ke rumahnya meminta bantuannya untuk rencana pembebasan Freddy ini. Yang dimana tak lama setelah dia mengetahui itu, Danny yang sudah diperintahkan Tommy mencegat mobilnya dengan menembakkan senjata. Yang ternyata inilah satu senjata milik pemerintah yang diambil Tommy dengan sengaja. Yang pada akhirnya Freddy pun berhasil dibebaskan dengan bantuan Danny dan satu sipir penjara tadi. Kembali ke Tommy and the Gang, mereka pun berniat untuk minum di Garrison terlebih dahulu sebelum berangkat ke pacuan kudanya. Dan di sini Grace yang ingin memberitahu sesuatu kepada Tommy mengajaknya ke belakang. Dan di sini sebetulnya Grace mau mengaku tentang siapa dirinya sebenarnya kepada Tommy. Tapi tiba-tiba Jeremiah masuk membawa berita yang penting yang katanya dia melihat anak buah Billy Kimber sedang menuju ke Birmingham. Akibat mengetahui itu, Tommy pun segera memberitahu Eda untuk bersembunyi sementara karena peperangan akan terjadi di Birmingham. Dan di sini Tommy pun beranggapan bahwa ada yang telah mengkhianati. Yang diyakini Tommy, seseorang telah membocorkan rencananya kepada Billy Kimber. Itulah alasan Billy Kimber dan anak buahnya sedang menuju kemari. Tommy merasa Peaky Blinders kalah jumlah jika berperang di sini karena Clanley dalam perjalanan menuju pacuan kuda. Namun Polly yang tertarik dengan pengkhianatnya akhirnya berhasil menyimpulkan sendiri bahwa Grace lah pengkhianatnya karena hanya dialah yang tahu tentang rencana Tommy. Tapi kata Polly sendirilah yang akan mengurus masalah Grace. Tommy fokus saja untuk menghadapi Billy Kimber dan juga anak buahnya. Polly pun akhirnya menemui Grace yang bersiap untuk pergi. Dan di sini Polly pun mengungkap penyamaran Grace. Grace yang merasa terdesak akhirnya mengeluarkan senjatanya dan mengaku sebagai agen kerajaan. I am an agent of the crown. Namun di sini Polly menyampaikan bahwa dia tidak ingin melawan Grace. Karena setelah Polly melihat mata Grace, Polly tahu Grace telah jatuh cinta kepada Tommy. Dan Grace juga mengakui akan hal itu, bahwa dia memang mencintai Tommy.
Polly pun kemudian menyampaikan bahwa setelah semuanya selesai, Polly yakin Tommy mungkin akan memaafkan Grace dan mungkin saja Tommy akan menerima Grace lagi. Karena menurut Polly, pria sangat sulit ditebak karena para pria hanya menuruti hawa nafsunya. Namun Polly menegaskan Tommy mungkin bisa memaafkan Grace, tapi Polly tidak akan pernah memaafkan Grace, mengakui ataupun menerima Grace di keluarga Shelby. Karena Polly lah yang menjalankan inti bisnis keluarga Shelby. Sejauh yang Polly ketahui, Grace adalah pengkhianat, dan jika besok Grace belum pergi dari kota ini, Polly sendirilah yang katanya akan membunuh Grace. Grace pun akhirnya pergi setelah mendengar ancaman tersebut. Sementara untuk Tommy, John pun menghampirinya lalu bertanya mengapa polisi membiarkan anak buah Billy masuk begitu saja dengan senjata mereka. Yang kata Tommy, mungkin polisilah yang telah memberitahu rencana mereka kepada Billy. Lalu John kembali bertanya kalau begitu siapa yang memberitahu polisi tentang rencana mereka. Yang kemudian hanya dijawab Tommy bahwa tanpa sadar Tommy sendirilah yang telah membocorkannya. Di sini kita pun tahu Tommy tidak ingin John sampai mengetahui tentang Grace yang sebetulnya mengkhianatinya. Tommy pun kemudian memberi pidato kepada para anggotanya bahwa hari ini mereka tidak jadi berperang di pacuan kuda sesuai rencana mereka, melainkan di rumah mereka sendiri. Dan untuk itu mereka akan mempertahankannya meskipun mereka kalah jumlah dengan Billy Kimber. Terlihat mereka pun tetap bersemangat setelah mendengar pidato Tommy meskipun mereka kalah jumlah. Di lain sisi, sesuai dugaan Tommy, Campbell pun memerintahkan anak buahnya untuk memberi arahan kepada semua anggota polisi untuk menjauh dari wilayah-wilayah yang Campbell sebutkan, yang tujuannya adalah membiarkan Billy dan Tommy saling menghabisi, dan setelah semuanya selesai, barulah polisi menangani sisanya. Waktu yang dinantikan pun akhirnya terjadi di mana Billy Kimber dan para anak buahnya sudah terlihat kedatangannya. Namun Peaky Blinders yang dipimpin oleh Tommy dan meski kalah jumlah tidak gentar sedikit pun untuk menghadapinya. Di sini kita pun melihat Tommy kalah jumlah yang sangat signifikan. Tapi dengan datangnya Freddy dan Danny membawa senjata mesin yang kita tahu milik pemerintah, harapan untuk bisa menang muncul di benak mereka. Namun ketika mereka sudah siap untuk berperang, tiba-tiba Eda datang membawa anaknya memohon untuk menghentikan perang ini. Dan jika memang tetap ingin melanjutkannya, maka dia dan anaknya akan tetap berada di tengah-tengah mereka. Akibat perkataan Eda, mereka pun tidak ingin melanjutkan peperangannya karena sebagian besar semua yang ada di sini pernah berperang bersama ketika Perang Dunia terjadi. Namun di sini Billy yang tak peduli dengan Eda akhirnya mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak Tommy. Namun Danny segera pasang badan yang membuatnya terkena tembakan yang sangat fatal. Tommy yang mengetahui itu pun akhirnya mengeluarkan senjatanya dan langsung menghabisi Billy yang langsung tewas di tempat. Tommy yang tahu anak buah Billy sebetulnya tidak ingin berperang, menyampaikan kepada mereka bahwa hari ini Billy dan dia telah battle 1 lawan 1. Jadi tidak perlu untuk melanjutkan peperangannya, karena Billy juga sudah dibunuhnya. Tommy pun menyarankan untuk pulang saja kembali ke keluarga mereka masing-masing. Anak buah Billy pun mengikuti arahan Tommy, yaitu pulang dengan membawa jasad Billy Kimber. Di mana setelah kepergian anak buah Billy, Tommy yang terluka pun segera mendapatkan perawatan. Di mana ketika kondisi Tommy sudah kondusif, Peaky Blinders pun memberi penghormatan terakhir kepada Danny yang kali ini memang benar-benar telah tewas.
Di lain sisi, Campbell pun mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Billy Kimber telah tewas dan Peaky Blinders telah memenangkan peperangannya. Dan satu hal juga, Freddy berhasil melarikan diri ketika proses pemindahan terjadi dan kini menjadi buronan lagi. Dan itu semua bisa terjadi akibat Campbell sendirilah yang memerintahkan kepada polisi untuk menjauh dari wilayah yang dia perintahkan. Dan kini Tommy juga tidak bisa diadili atas kasus pembunuhan Billy karena tidak ada saksi dari kepolisian yang melihat pembunuhan itu terjadi. Dan itu semua akibat perintah yang diberikan Mr. Campbell. Di lain sisi, ketika para anggota Peaky Blinders merayakan kemenangan mereka, Tommy mendatangi Grace yang diketahui sedang bersiap untuk meninggalkan kota ini. Dan di sini, Grace pun mengungkapkan perasaannya kepada Tommy bahwa dia mencintai Tommy. Namun dengan berat hati, meskipun Tommy juga memiliki perasaan yang sama, hubungan mereka harus berakhir di sini. Grace pun memberi alamatnya di London kepada Tommy yang katanya dia akan ada di sana 1 minggu saja. Dan jika Tommy sudah menyelesaikan urusannya di sini, Grace ingin Tommy pergi ke sana menemuinya karena Grace memiliki ide atau gagasan tentang New York. Dan di sini kita tidak diberitahu ide apakah yang dimaksud oleh Grace ini. Di saat Grace menunggu kereta keberangkatannya, Tommy kembali ke Garrison menemui Polly yang sudah menunggunya. Dan di sini setelah Polly tahu hubungan Tommy dan Grace telah berakhir, Tommy menyampaikan kepada Polly bahwa hari ini adalah hari yang sangat baik meskipun tidak sesuai rencananya. Karena ketika Billy dan semua anak buahnya sibuk di sini, Clan Lee berhasil menguasai pacuan kuda Worcester tanpa hambatan sama sekali. Yang dengan itu, PT Shelby bersaudara berhasil memiliki bisnis pacuan kuda legal terbesar ketiga di Inggris. Tak lama setelah ini, Tommy pun ke belakang ruangan yang biasa digunakan oleh Grace. Di mana di sini Tommy menulis surat untuk Grace yang isinya kurang lebih seperti ini. Untuk Grace tanpa sekretaris, kutulis suratku sendiri tanpa kebencian. Sejak lama aku belajar untuk membenci musuhku, tapi aku belum pernah mencintai musuhku. Ide tentang New York sangatlah menarik, tapi aku sudah bekerja keras untuk hari ini. Demi kemenangan ini, ada tanggung jawabku di sini. Demi orang yang kulindungi dan orang yang kucintai. Sebelum perang, saat aku harus ambil keputusan penting, aku terbiasa melempar koin. Mungkin itu yang akan kulakukan lagi. Polly bilang kau sungguh jatuh cinta kepadaku. Dan Polly tak pernah keliru jika masalah hati. Aku akan mengabari keputusanku dalam 3 hari. Penuh cinta dari Thomas Shelby. Di lain sisi, Grace yang masih menunggu kereta dibuat terkejut atas kedatangan Campbell yang langsung menodongkan senjata kepadanya. Yang kita dan Grace tidak tahu apa maksud dari Campbell ini karena tidak ada percakapan sama sekali di sini, dan hanya inilah yang kemudian terjadi. Di mana suara tembakan terdengar, tapi kita tidak diperlihatkan tentang apa yang terjadi karena adegan itulah yang menjadi scene penutup untuk season 1 episode terakhir